kayak mereka wis. Oh, dari tadi kan. Kasar ya. Selanjutnya Bapak Bapak terima kasih untuk menyerahkan bola kepada wasit sebagai tanda dimulainya kegiatan kegiatan olahraga Korpri Kabupaten Wonogiri tahun 2024. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk kegiatan pada sore ini. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan kegiatan olahraga Korpri Kabupaten Wonogiri tahun 2024. Sebelumnya kami aturkan kepada panitia penyelenggara. Burung dikai. Oh, kaya. Aduh. Tuh, yo lagi sprintnya sama ini. Baik, mohon perhatian. Sebelum pertandingan dimulai, perlu kami sampaikan untuk dorongan ibu yang merasa memiliki roda kap dengan komponensi AD 1283FG untuk saat ini mengganggu lalu lintas perjalanan keluar masuk. Mohon untuk dapat dipindahkan tempat parkirnya. Terima kasih. Dan mohon untuk dipindahkan parkirnya pula kendaraan dengan komponensi AD 1219DB. Mohon untuk dapat dipindahkan tempat parkirnya. Terima kasih. Naik. Bisa, ya semangat. Tidak panjang. Apa? Dereng internet apa belum ada? Oke, kalau ini ke dereng. Halo. Lah mau mikir tak dua rak. Back. Selamat sore para pecinta bola. Masih dalam rangkaian acara Multi Event. Hari kami HUT ke-53. Hari ini bertanding OPD Polres melawan OPD Tenggara, dan kita bisa lihat sama-sama penjaga gawang di OPD Polres ada Bapak Bupati Mas Jeke yang hari ini menjadi kiper untuk OPD Polres. Pastinya sangat kuat nanti gawang yang dijaga oleh Mas Jeke. Apakah teman-teman kesebelasan dari OPD Tenggara mampu membobol gawang yang dikawal ketat oleh Mas Jeke atau Bapak Joko Sutomo, Bupati Kabupaten Wonogiri? Kita kembali ke lapangan. Masih kota di belakang OPD Polres nomor punggung 7. Sama di sana saudara Edi melebar ke sisi kiri. Memang di sana masih umpan kecil ke tengah nomor punggung 19. Kita lihat ada seorang Aziz. Masih Aziz sendiri tarik ke belakang. Umpan 1-2 Aziz, kembali Aziz kita sama nomor 30. Siapakah di sana? Masih sendiri OPD Polres, langsung jauh ke tengah. Kita lihat nomor 9 berlari kencang. Apa itu Iwan? Kita Pak Iwan nomor 9. Kita lihat, wow, ini dia nomor punggung 14. Ada Denny SN, pemain dari PSIM Matesih. Masih Denny. Terlalu keberatan.
Oh, dekat mesra saja Pak Bupati. Kita lihat Pak Bupati, umpan kecil saja ke tengah. Kita lihat masih kuasai pemain-pemain dari kesebelasan OPD Poros. Pemain tengah nomor 29 kembali nomor 14, umpan kecil saja. Otak kaki ke belakang. Kita lihat nomor 5 melebar ke sisi kanan. Kita lihat Sunan umpan ke-12 berlari kencang 12 asal Sutris. Masih Sutris sendiri, bola di bola langsung jatuh dari Aziz. Masih Aziz, umpan yang menipu teman. Apa yang terjadi Aziz? Masih dikuasai OPD Tenggara. Kita lihat OPD Tenggara, masih OPD Tenggara. Apa yang terjadi? Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk OPD Poros. Langsung diambil nomor 12, saudara Sutris. Sutris umpan kecil saja. Masih Sutris keluar. Nah, kita bisa lihat pemain OPD Tenggara. Ada pemain nomor punggung 18. Nomor 8 maksud saya adalah saudara Agus yang berdiri di tengah. Kita kembali lawan. Kita lihat nomor 14 terjatuh. Kita apa yang terjadi? Apakah kakinya tidak apa-apa? Oh, aman kembali. Free kick tendangan bebas pertama untuk OPD Poros dihadapi dua orang nomor 16 Rico dan juga seorang Denny nomor 14. Kita lihat Denny SN sudah ditunggu 1, 2, 3, 4 pemain di depan. Ada Aziz, ada Rico, ada Edi. Mampukah umpan dari Denny jauh ke depan? Kita lihat tadi nomor 19 seorang Aziz memanfaatkan peluang dari Denny SN, tapi sayang masih melewar, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk OPD Tenggara. Jaga gawang OPD Tenggara ada seorang Hafid Kempleng Damkar. Wah, sing sanggur Damkar iki ya. Jauh ke depan ke tengah. Kita di sana OPD Tenggara membawa serangan di bendung saja oleh saudara Sutris. Sutris ke belakang dalam nomor punggung 2. Siapakah di sana datang Toha. Masih Toha kuasai bola. Lebar ke tengah lagi nomor 29. Kita lihat OPD Poros lewat di 1, 2, 9 langsung ke kiri jauh. Ada Pak Iwan di sana. Masih Pak Iwan. Umpan kecil ke tengah nomor 7. Ada seorang Edi balik Pak Iwan. Masih Pak Iwan. Kita lihat sendiri. Oh, tadi bola. Oh, masih sendiri. Kita lihat Senin Kamis masih dapat teratasi pemain-pemain belakang dari OPD Tenggara. Kita lihat Denny umpan kepada Rico. Apa yang terjadi? Masih kembali dikuasai OPD Poros. Kita lihat OPD Poros nomor 50 seorang Aris langsung jauh ke depan, tangkap mesra saja oleh penjaga gawang Tenggara. OPD Tenggara Hafid Kempleng langsung jauh ke depan. Siapakah saya tuju? Umpan belum terukur. Kuasai kembali OPD Poros nomor 50. Ada seorang Aris lebar ke sisi kiri. Pak Iwan masih Pak Iwan nomor 29. Umpan kecil pada Agung. Masih Pak Iwan di sana. Masih Pak Iwan sendiri. Oh, ke tengah. Kita lihat miskomunikasi. Umpan kepada teman, tapi temannya tidak satu tim. Kembali kita lihat Pak Iman. Umpan kepada Agus. Tidak Van Pituk. Agus Van Pituk. Keren sekali umpan kedua. Pada sisi kiri. Agus masih malu-malu. Gol ke Pak Agus kali Pak gol ke Pak. Itu Pak Agus, pemain andalan dari OPD Tenggara. Oh, kurang dulu. Agus nomor 8 OPD Tenggara, pemain andalan OPD Tenggara yang hari ini menjadi pemain depan sebagai striker house school yang sudah tidak diragukan lagi ketajamannya dalam bermain bola. Kita lihat Agus dan Denny. Masih dikuasai kembali Denny. Kita lihat Denny. Masih Denny melempar ke sisi kanan. Saudara Sutris nomor 12. Sutris langsung ke depan. Kita lihat Rico. Masih Rico di sana. Disambrung saja. Kecelakaan kecil di sana, Bung. Apa yang terjadi? Rico merintih kesakitan. RSUD tolong. Waduh. Kita lihat Rico.
Terjadi benturan Riko tadi bersama Bagus, pemain belakang dari OPD Tenggara. Kita lihat protes diaturkan lagi-lagi nomor punggung 14, pemain dari OPD Poros. Oh, ternyata sepak pojok pertama untuk OPD Poros. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. OPD Poros sudah menunggu di depan sana. Umpan apa yang sudah terjadi? Masih dapat terpotong kembali, Bung. Kita lihat kembali. Masih kemudian di depan kawan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain berebut di sana. Kita Van Pedok. Ini dia Van Pedok berduel kencang sekali dengan Bapak Andi. Masih kuasai kembali. Kita lihat Agus Pedok berlari. Oh. Ternyata lemparan ke dalam langsung diambil sendiri oleh Bapak Imam. Oh, enggak apa-apa. Bebas. Oh, oleh Pak. Tadi Pak. Aduh. Dan kita harap ketua tim tetap menjunjung tinggi sportivitas. Aduh, apa nih? Oh, lemparan ke dalam oleh Mas Sutris. Tahu ke depan ke nomor 7. Siapa bisa seorang Edi. Kembali 14 kuasai bola. Kita Denny menari-nari di tengah. Pak Imam, apa yang terjadi? Oh. Rasa kalau lebih cepat nih teh hangat. Kita kembali ke lapangan. Abang dan Andi terpotong kembali. Tadi sebelumnya parkir. Kita lihat Mas Agus dan Mas Sutris masih bertarung pedang dengan sederhana. Peluang kembali untuk OPD Tenggara. Tendangan bebas nomor 11. Bagus. Wih. Bagus, langsung jauh ke depan. Apa yang terjadi? Lepaskan saja. Pengamatan yang baik oleh kiper Bapak Cekek. Cekek adalah pemain asli dari Persija Jaten. Lemparan sisi kiri nomor 50. Siapa di sana? Kembali ke nomor 14. Saudara Denny berlari-lari menghubungi lapangan tanpa lelah. Paling bariki pijet dan ampun. Masih 29 atau saudara Agung melempar ke sisi kiri. Ada Mas Iwan. Kontrol bola sempurna. Kuasai bola saudara Iwan. Umpan kecil ke nomor 50. Bola saudara Aris. Umpan kembali dari Aziz. Masih Aziz. Tipuan Aziz. Kita lihat. Oh, keren sekali. Kita lihat Aziz bekerja sama dengan Mas Iwan. Aziz kembali kuasai bola. Aziz 1 dokumen terlewati dan 7. Kita lihat Aziz lari kencang. Aziz. Lincah sekali Aziz, seperti Lionel Messi. Allah tapi kembali mendapatkan tendangan pojok OPD Poros. Sampai menit ini ternyata OPD Poros masih mendominasi permainan dari sisi kiri, sisi kanan. Kedua tim kembali OPD Poros langsung jauh ke tengah seperti di sana. 1, 2, 3 pemain. Oh, masih dapat dikuasai kembali Sutris. Masih Sutris langsung jalan ke tengah. Hampir saja kalau dijaga oleh Hamid. Hampir saja tercepol. Kita kembali ke lapangan OPD Tenggara membangun serangan dari sebelah kanan opung 11 kali sana. Langsung jauh ke depan opung 8 dan Van Pedok. Masih Agus Van Pedok dipotong saja oleh Tuhan. Opung 2 kembali ya melakukan lemparan ke dalam untuk OPD Tenggara. OPD Tenggara langsung jauh ke depan. Agus Pedok kuasai bola. Masih Agus Van Pedok terpotong saudara Aris Andi. Langsung jauh ke depan tapi sayang kau dikasih bola sempurna. Umpan yang sempurna menghasilkan lemparan ke dalam untuk OPD Tenggara. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Lemparan ke dalam tetapi masih keluar. Kembali ke lapangan nomor 50. Mas Aris. Mas, tadi kita lihat apa yang terjadi di sana. Belum ditarik saja, masih berebutan di sana. Apa yang terjadi? Aduh. Kita lihat masih ke mulut di sebelah kanan, menghasilkan tendangan bebas untuk OPD Tenggara. Diambil langsung oleh nomor 11 saudara Bagus. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari OPD Tenggara sudah naik ke depan.
Bagus, jauh ke depan sama ada di sana. Ternyata kurang sempurna. Hanya menghasilkan tendangan gawang kembali. Umpan kecil sedang membangun serangan dari belakang OPD Poros. Dan bisa dicermati teman-teman para penonton, OPD Poros hari ini menggunakan jersey merah. Ada sesuatu yang sangat lucu di jersinya. Nanti saja dilihat sama-sama. Dan teman-teman dari OPD Tenggara, kembali kita lihat Sutris. Sutris masih Sutris sendiri. Oh, masih dapat wasit Aziz. Ada apa terjadi? Merintih kesakitan seorang Sutris. Kita lihat kartu pertama untuk OPD Tenggara, kartu kuning pertama. Kita lihat masih merintih kesakitan seorang Sutris. Apa yang terjadi? Oh, sudah melambaikan tangan kepada Bapak wasit. Tandanya, apakah masih bisa? Kita doakan saudara Sutris masih bisa melanjutkan pertandingan. Saya mau dengar supporter. Halo supporter, mana supporter dari OPD Tenggara? Wih, bagaimana sih asuhannya dinsos ya? Asuhannya dinsos. Dan mana saudara supporter dari OPD Poros? Nah, kembali ke lapangan. Apa yang di sana? Masih kebelut nomor 29 Agung. Masih Agung lewat kedua. Kita lihat berlari kencang. Masih Agung. Apa yang terjadi? Ditarik ke belakang. Kuasai Toha langsung jauh ke depan. Siapa yang di sana Bung? Nomor 27 masih berlari kencang seorang Edi. Adi sendiri Edi. Masih Mas Edi. Oh, terlewati pergerakan cantik Edi. Langsung ke tengah siapa di sana? Aziz di sana. Masih kembali, umpan ke tengah kembali, terpotong. Ini dia, nomor 14 Denny, masih Denny Asen. Rupanya terjadi dari keberadaan Aziz. Lagi-lagi striker house goal seorang Aziz, tapi belum mampu maksimalkan peluang, hanya masukkan tendangan gawang untuk OPD Tenggara. OPD Tenggara langsung jauh ke depan. Para imam, tapi saya kurang sempurna. Kita lihat Trisno. Oh, tadi ke belakang. Umpan langsung ke gawang. Kita baca cek umpan 1-2 di belakang. Masih menguasai Toha kepada Mas Andi. Mas Andi ke tengah. Kita lihat masih mencari teman. Nomor 14 kembali. Masih kembali. Saudara Denny akan umpan kepada Mas Trisno. Masih Trisno. Pada Denny. Dari ke Tresno ke tengah, benar terjadi. Kuasai kembali nomor 7. Ada seorang Edi melebar ke sisi kanan, berlari kencang seorang Rico Hernandez. Masih Rico, satu hampir terlewati. Kembali Sutris, umpan jauh ke tengah, semoga di sana. Wahidal Aziz berdiri bebas. Aziz umpan kecil pada Edi. Aziz. Gol. 1-0 OPD Poros unggul dari kaki seorang Aziz, pemain striker house goal yang hari ini mencetakkan angka pertama untuk OPD Poros. Ngebesik Jis, ngelak weh. Orang sasat kuat toh. Gol pertama tercipta dari kaki seorang Aziz. Nomor punggung 19. Coba kita lihat Margo 8, seorang Agus Van Petot masih berlari kencang. Apa yang terjadi? Lagi-lagi ini. Itulah dia Van Petot yang di tahun 2024 ini sudah 12 kali terkena kartu merah. Karena kelakuannya yang seperti itu. Nganyuki woy. Kembali ke lapangan, jadi langsung ke depan ke tengah, main di sana. Lagi-lagi kembali aman gawang dari OPD Poros. Belum ada pemain-pemain depan dari Tenggara yang mampu mengancam gawang dari OPD Poros yang tidak ketat oleh Bapak
Masih kembali Denny, umpan benar Rico. Kita lihat kosong, apa yang terjadi di belakang kosong. Kita lihat Rico throw. Ada baku hantam di sana. Pergantian pemain. Pemain keluar Imam Saboto digantikan Heri Indrias Yono nomor punggung 7. Bapak Imam ditarik keluar. Dan kami aturkan selamat datang untuk seluruh para penonton yang hari ini hadir di lapangan Singadutan Sport Center. Dan kita berharap hari ini sampai nanti pertandingan selesai tidak turun hujan, karena di atas tidak ada iupan. Kembali ke lapangan Rico. Masih Rico sendiri, umpan ke jodoh Denny SN. Jodoh Denny. Umpan Denny. Asis lagi. Asis. Oh, selebrasi keren sekali. Aduh. Kita lihat tadi umpan cantik dari kaki seorang Denny SN memakai sepatu Adidas KW2-nya, berhasil memberikan asis yang cantik, dan lagi-lagi seorang Aziz mencetak gol 2-0. OPD Poros unggul. Aziz hari ini sangat gacor. Haus gol seorang Aziz, 2 gol sudah tercipta dari kaki seorang Aziz. Kita lihat masih apakah mampu teman-teman OPD Tenggara. Umpan 1-2 diperagakan oleh OPD Poros. Kita lihat masih OPD Poros kuasai bola. Masih OPD Poros. Denny, masih Denny. Umpan kemudian Rico sendiri. Umpan kembali ke tengah. Nomor 29 seorang Agung temannya di sana. Nomor 5 seorang Andi. Masih Andi dan Agus Peter berlari kencang, tapi sayang tujuan lari dari Pak Agus masih belum tentu. Kembali masih dikuasai OPD Poros dari sisi kiri. Sang Iwan nomor 9. Umpan lagi nomor 19 seorang Aziz. Masih Aziz sendiri. Aziz berputar-putar gerak Aziz. Umpan kecil ke tengah. Siapa di sana? Kuasai nomor 50 seorang Aris. Kembali masih meliar, kuasai kembali OPD Tenggara seorang Bagus. Apa yang terjadi? Bagus sendiri. OPD Tenggara jauh ke depan dan sudah Van Peduk. Nah, kita lihat Agus Van Peduk, masih Agus Van Peduk melari kencang sendiri. Nah, kita lihat, keren sekali teman-teman. Asik. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Masih bisa kita kokoh sekali. Ini teman-teman spesial untuk Pak Jeke berjibaku membendung serangan yang lemah dari Agus. Pak Agus Betuk. Ayo. Sepak bola pertama untuk OPD Tenggara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain sudah menunggu di depan. Langsung saja ke depan. Apa yang terjadi? Masih dikuasai kembali. Apa yang terjadi sana? keluar hanya menghasilkan tendangan gawang untuk OPD Poros. Pergantian pemain dari OPD Tenggara. Keluar nomor 6 Ivan digantikan 14 Sukama. Pergantian pemain kembali Sukatman, nomor 14 masuk menggantikan temannya tadi. Pergantian pemain Nabiah Rampo. Masih kuasai, kita lihat sampai detik ini, sampai menit ini OPD Poros masih menguasai jalannya pertandingan. Umpan 1-2 diperagakan Rico. Srianto ke kiri, apa yang terjadi? Pak Srianto umpan kepada teman Heriadi, tapi sayang bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali Toha.
jauh ke depan. Apa yang terjadi? Membentuk pemain dari OPD Tenggara. Umpan Riko 1-2 jalan Denny SN. Masih Denny SN kerjasama cantik bersama Aziz. Aziz, kita lihat Aziz. Umpan ke kiri jauh, ada Iwan di sana. Sudah menunggu Pak Iwan. Kita lihat Iwan. Iwan, umpan kecil 1 dapat terjadi. Kembali masih Aziz kuasai bola. Aziz sendiri Aziz. Apa yang terjadi? Makasih kuasai kembali Aziz. Kita lihat Aziz. Keren sekali Aziz. Lari-lari tanpa ada capeknya. Kembali ke lapangan 27. Ada Edi. Apa yang terjadi Pak Wasit? Masih dikuasai kembali. Apa yang terjadi? Hafid Damkar. Masih Hafid. Jauh ke depan. Masih kembali dikuasai oleh OPD Poros. Melebar ke sisi kanan. Masuk tadi kepada Riko. Tapi sayang sekali hanya dibuang saja. Pergantian pemain. Pergantian pemain dari OPD Tenggara keluar Joko Susilo digantikan Purwati. Pergantian pemain kembali untuk OPD Tenggara. Dan kita masih belum melihat ada pergantian pemain dari OPD Poros. Hari ini OPD Poros diofficial langsung oleh Bapak Dwi dan Farhan. Balik mulai. Masih kembali ke lapangan Bung. Sampai detik ini, sampai menit ini masih dikuasai dari OPD Poros 2-0. 2-0 tercipta dari kaki seorang Aziz, pemain depan andalan dari OPD Poros. Apa yang terjadi di sana? Potong saja oleh Toha. Masih kembali menuju seorang Edi. Masih Edi, masuk juga Edi melebar ke sisi kiri, balik kencang Pak Iwan. Masih Pak Iwan sendiri langsung saja gol. Racing sempurna, melihat peluang tendang langsung gol ketiga untuk OPD Poros 3 dan OPD Tenggara 0. Pergantian pemain. Pergantian pemain dari OPD Poros keluar Riko digantikan oleh Afif. Pergantian pertama untuk OPD Poros seorang Riko tarik keluar digantikan oleh Afif. Nomor 6. Skor sementara 3-0, unggul 3-0. Apa yang terjadi? Bapak Agus disleting setan. Ibu Dewi, Afif, masih Afif sendiri, Afif nomor 6, Afif ke tengah, siapa di sana? Oh, terpotong pemain belakang dari OPD Tenggara. Masih OPD Tenggara membangun serangan dari sisi kiri. Siapa di sana? Masih dengan langsung jauh ke depan. Agus Van Pedok. Masih dapat dikuasai pemain belakang dari seorang Andi nomor 5 OPD Poros. Masih Afif. Aduh, kita lihat Mas Denny di sliding setan. Wingit ke bola lapangan ini. Saya tipu ini. Masih kembali ke lapangan. Nomor 19 dan seorang Aziz sendiri. Aziz kuasai bola. Umpan ke belakang. Timang cantik. Nomor 50. Ada seorang Aris. Kembali ke Aziz. Aziz sendiri Aziz. Oh, Aziz jauh ke depan. Nomor 12. Seorang ketiga senang Tresno. Masih Tresno santai saja. Kita Tresno masih santai menunggu teman. Dari ke tengah nomor 29 ada seorang Agung. Umpan dari Aziz. Kita nomor 6 Afif. Kita Afif. Sayang sekali Afif. Belum mampu merubah kedudukan. Sementara masih 3-0. OPD Poros masih unggul. Masih kuasa nomor 19 seperti di sana. Masih kepada Aziz. Au. Kita lihat OPD Tenggara. Mampukah? Oh, ini dia, the one only, pemain dari Belanda, seorang Van Pedok. Dengan rekor kartu merah terbanyak yang dicipta. Apa yang terjadi?
Wes mumet deh. Wasis kita kembali OPD Poros 29 menari-nari. Kita lihat OPD Poros ke-19 OPD Poros terbendung di Tenggara. Apa yang terjadi? Ini dia pemain-pemain belakang dari OPD Tenggara menggunakan teknik tanpa berlari. Iya, masih kuasai kembali loh Bapak Iwan ke tengah nomor 7. Masih. Pelanggaran, Bung. Pelanggaran tadi. Penjaga gawang Hafid tanpa sengaja menggait ke selang Edi. Mungkin penjaga gawang dari OPD Poros Mas Jega ingin menendang penalti. Maka Pak Jega. Mari berteman spesial untuk Pak Jega. Kita lihat mampukah penjaga gawang Hafid membendung tendangan paling spektakuler di 2024. Itu Mas Hafid Damkar, Pak. Ayo. Kita lihat klenik dari OPD Tenggara sudah berulah di sana. ODGJ. Orang dengan genre Jamaika. Kita Mas Jega. Gol! Hampir saja Mas Hafid, penjaga gawang dari OPD Tenggara mampu membendung serangan, tapi sayang sekali apa yang terjadi. Pan Petut, laki-laki Bapak Agus berulah kembali. Silakan di kartu merah, Bapak. Kartu. Gol keempat dicetak langsung dari kaki penjaga gawang OPD Poros Bapak Jega mencetak satu angka, unggul 4-0 untuk OPD Poros. Dan kita bisa lihat penjaga gawang OPD Tenggara sudah melakukan frustasi. Terlihat frustasi sampai tidak mau berdiri kembali. Kena mental. Dekam sempurna. Pak Jega menunjukkan kualitas sebagai penjaga gawang. Mungkin besok setelah tidak menjadi bupati, Bapak Jega bisa ikut tarkam. Sorry. Langsung jauh ke depan. Lewati bola ke depan Pak Jega. Sengaja untuk OPD Tenggara ben semangat. Sengaja itu. Dicetak. Aku kurang ngerti. Dari Sopo sing ngegol kae? Dari OPD Tenggara, keluar masuk 20 Trianto digantikan nomor 23 Andri. Uranyo tinggal. 1-4. OPD Tenggara mampukah menyusul ketertinggalan? Gol spektakuler dari OPD Tenggara. Kita lihat, masih dapat dikuasai oleh Sutres pada Apip. Balik ke tengah. Pertabrakan di sana, nomor 14 dari OPD Poros dan OPD Tenggara 8 bertarung di tengah. Kembali Heriadi, masih Heriadi sendiri. Heriadi jauh ke depan. Siapa di sana? Kepada Agus Betok maksud hati, tapi sayang sekali. Peluit babak pertama sudah dihentikan dan skor sementara OPD Poros 4, OPD Tenggara 1. Sudah Bapak Betok nomor punggung 8 dari OPD Tenggara menjadi motor bergerak dari OPD Tenggara yang
hari ini bermain spesial, tapi sayang masih tinggal jauh 1-4. Dan kita lihat tadi pertandingan babak pertama dari OPD Poros, ada seorang Aziz nomor 19 yang mencetak 2 gol. Dan nomor 9 Pak Iwan 1 gol, dan penjaga gawang Mas Yeke yang mencetak 1 gol untuk OPD Poros. Dan OPD Tenggara dicetak oleh pemain tengah dari Titik, tendangan bebas. Mas terus. Mas ini. Kenapa? Mas? Le. Jaluk wedang. Oh, jaluk wedang jare. Loro. Ora kae. Ora nek itu. Dan sembari menunggu babak kedua, akan saya informasikan untuk pertandingan besok Selasa 19 November 2024 di Singadutan akan bertanding RSUD Wonogiri melawan OPD Utara. Dan di Bantarangin tanggal 19 Selasa 19 November 2024 ada Perusda melawan OPD Barat. Dan untuk info bahwasanya mulai besok sudah diadakan di Singodutan dan di Bantarangin. Buat para supporter masing-masing OPD, silakan didukung kesebelasan andalannya. Apa nih, Mas? Woi. Woi. Mas. Iya lah, Mas. Terima kasih. Hah? Oh no. Hah? DPU karo Dedi. Hah? Ya kan Musa abot-abot. Dilas ngendi iki, Mas? YouTube, Mas. Oh, apa YouTube-e? Toronto. Oh, Toronto anggone. Hilir nang ngene aran. Hah? Rautan aman. Iya, Mas. Hutannya repot. Dulu lah, Mas. Engine lho silir. Oke. Se. Tapi siji. Lho, tadi korek. Aku duwe. Nah, nek. Sembari menunggu babak kedua dimulai, ada door press
Kucing. Toronto Boys Mas ya? Ya. Dan kami sapa pemirsa yang hadir di YouTube Toronto Boys. Kami aturkan selamat datang dan selamat menikmati pertandingan. Dan untuk kedua kesebelasan nanti setelah pertandingan bisa di play kembali video live dari Toronto. Toronto Boys. Toronto Boys untuk disimak di YouTube untuk bisa dipelajari mungkin trik-trik atau formasi yang diterapkan oleh kedua tim. Kita lihat nomor punggung 8 dari OPD Tenggara, pemain naturalisasi dari Belanda, Van Bedok, yang hari ini tidak bisa ngapa-ngapa. Dan kita lihat kedua tim masih memberikan arahan-arahan. Apakah teman-teman dari OPD Tenggara berhasil menyusul ketertinggalan 4-1. Dengan nomor 27 dari OPD Poros berlari ke arah gawang. Apa yang akan dia lakukan? Dan kembali kami informasikan buat besok Selasa 19 November di lapangan Singadutan ada RSUD melawan OPD Utara, dan di Bantar Angin ada Perusda melawan OPD Barat di jam 3:30. Dan kita bisa dengar arahan dari Van Bedok memberikan arahan kepada kesebelasannya, tapi nampaknya percuma. Oke Pak. Dan Pak Imam masih dengan semangat memberikan semangat energi positifnya kepada teman-teman rekan-rekan di OPD Tenggara. Bisa itu lagi. Coba dulu nih. Oh ya. Dan Pak Imam. Gua angel. Pasti di game bae video nih. Kita bisa saksikan nomor 19 dari OPD Poros yang mencetak 2 angka pada sore hari ini. Ada Aziz Doa Ibu, pemain yang sudah lama merumput di Poros ini. Halo Mas Aziz, bisa lambaikan tangan Mas Aziz? Ya. 2 gol tercipta dari kaki seorang Aziz. Wis dadi tes teko. Kenekan. Oh. Rambunganmu ning kono lho. Rambunganmu ning kono. Ning kono lho. Aku ora paham kuwi jadi sumpah. Aku nunggu sih bagian dari saya. Marpian. Ya itu nang ngerti aku. Siapa sih jelas? Wasite Chris, Pak Chris. Sopo? Wasit intim utamane iki sing tengah Mas. Chris. Chris. Keren. Lali aku jenenge tuh sopo?
Aku ngerti aku Freddy. Lah nek drama lagi teko iki. Ini iki lho. Dan kita tunggu suara-suara supporter, masihkah semangat supporter dari OPD Tenggara. Halo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, gue tidak tahu. Kembali kita dengar suara supporter dari OPD Poros. Mana OPD Poros suaranya? Halo. Dan kita lihat penjaga gawang dari OPD Poros. Saudara pemain Diambil. Saudara Kambil masih menggantikan Bapak Bupati. Kita lihat OPD Poros. Lagi-lagi ketemu 8. Ada Botuna, Bapak tua nakal. Dicatat terus wae wong iki. Babak kedua terjadi pergantian pemain dari OPD Tenggara. Pemain luar Sunako, nomor 75 digantikan Joko Susilo. Hendra digantikan Penny. Kemudian dari OPD Poros, pemain keluar Atung digantikan Parwanto. Edi digantikan Januar. Bapak Bupati digantikan Sahid. Iya Sahid cuk. Kambil. Tali aku jenenge. Penjaga gawang di babak kedua untuk OPD Poros. Ternyata ada seorang Sahid. Hah? Sahid bukan Kiga, Lah kan BPU. tapi Sahid Kambil. Di babak kedua, mampukah OPD Tenggara yang dimotori langsung yang punggung 8 saudara Van Pedok Agus, mampukah mengejar ketertinggalan, dan apakah OPD Poros mampu menambah kedudukan? Skor sementara masih 1-4. 4-1 OPD Poros unggul. Kita lihat Aziz kata bola ke belakang, langsung tertabrakan di sana. Laki-laki seorang Van Pedok. Biasanya berangkang wae ngono wae. Kembali ke lapangan, kita lihat OPD Poros membangun serangan dari kaki nomor 14 saudara Denny SN. Masih Denny SN ditarik ke belakang. Apa yang terjadi di sana? Nomor 50 kembali kuasai bola. Umpan kita nomor 9 saudara Iwan, tercatol saja. Kita lihat Pak Pardi, masih Pak Pardi, bola keluar masih digiring saja. Habis. Warna Denny, masih Denny, kuasai sendiri Denny. Umpan kepada teman nomor 4, siapakah di sana? Ada seorang Yanuar. Umpan kembali Denny, tarik sebelah kanan, kencang melari, ditunggu di sana bersama Sutris. Masih Sutris kuasai bola. Umpan kepada Aziz, masih Aziz sendiri, ditarik ke belakang. Ada saudara Toha, apa di sana? Masih Toha nomor 2. Lebar kembali kepada Sutris sebelah kanan. Kembali umpan 1-2 terangkan oleh OPD Poros 18 langsung jauh ke depan. Apa yang terjadi? Denny terjatuh. Masih Apep sendiri berat Apep. Masih Apep sendiri Apep umpanan kepada nomor 50 ada Aristo. Dan tarik kepada Andi. Masih Andi dengan Andi kuasai bola. Umpan kembali kepada Denny SN. Masih Denny, umpan kecil saja kepada Aziz. Masih Aziz, gerakan sempurna Aziz. Lebar ke sisi kanan, ada seorang Sutrisno. Masih ke sana, kembali kencang sekali. Sudah Aziz. Umpan sangat cantik tapi sayang finishing passing kurang sempurna. Gagal Aziz menambahkan skor untuk OPD Poros. Kita lihat nomor 8. Van Pedok masih kuasai bola. Cantik sekali. Satu permainan terlewati. Umpan ke tengah kita lihat. Umpan ke temannya siapa di sana? Masih kuasai OPD Tenggara. Nomor 11. Seorang bagus masih sendiri.
kuasai bola. Bagus, berlari-lari sampai belakang. Mas, ngegolnya keluar mas. Oh, masih bagus. Umpan kepada teman, tapi beda klub. Tendangan dari Bapak Iwan, tapi belum mampu robek celah dari OPD Tenggara. Kembali kuasai OPD Poros. Ini Pak Iwan, masih Pak Iwan melebar ke tengah pada sepanjang di sana, terbendung kembali. Kuasai yang luar, masih kembali terpotong pemain-pemain belakang dari OPD Tenggara. Umpan plastik pada Van Petok, kembali bagus umpan dari Van Petok, berlari kencang sebelah kanan, dibayang-bayang serang Andi. Van Petok terjatuh dan mungkin tidak bisa bangun lagi. Alhamdulillah. Merintih kesakitan. Tolong RSUD jangan dirawat. Bapak Agus ini adalah seorang yang sangat aktif di dunia sepak bola Wonogiri, memperkuat tim sepak bola desanya. Apa ini? Kaliancar. Memperkuat Persik Kaliancar. Dan juga aktif di kegiatan yang lain. Langsung dari kedengaran. Sahid. Kita lihat Sahid penjaga gawang dari OPD Poros yang mampu membaca arah bola. Kita lihat masih kuasai timbang-timbang seorang Sahid Kambil. Bangun serangan dari sisi kiri, lagi-lagi dari seorang Denny SN. Masih Denny SN menggunakan sepatu Adidas KW2-nya yang selalu dibangga-banggakan. Umpan kecil kita lihat membangun serangan keren sekali dari sisi tengah, tapi sayang masih dapat terbendung kembali. Apakah di sana lihat OPD Tenggara? Wow, masih mampu dibendung seorang Sutri sebagai pada sisi kanan. Masih menari-nari, umpan kembali kepada Toha jauh ke depan, sama di sana seorang Apip. 1, 2, 3 pemain sudah menunggu. Iya. Ternyata penjaga gawang dari OPD Tenggara berganti. Yang dari tadi ada Mas Hafid dari Damkar, digantikan oleh temannya. Kembali ke lapangan, kita robung 11 bagus. Umpan kecil kembali kepada Agus Van Pedok, masih Agus Van Pedok pada sekali 7. Umpan tidak cermat. Apa yang terjadi kembali? Masih dikuasai. Umpan dengan tengah. Berjibaku di tengah OPD Tenggara. Kita lihat masih OPD Tenggara melebar ke sisi tengah. Apa yang terjadi teman-teman? Masih dapat dikuasai kembali pemain-pemain belakang dari OPD Poros. Bapak Iwan. Iya. Keluar. Apa yang terjadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk OPD Poros. Apa? Aristo. Kepada Pak Iwan, masih Pak Iwan sendiri, umpan kepada teman. Dengan dia luar langsung jauh pada Apip ke sana. Apip sebelah kanan dan Apip. Masih terlalu jauh dan kita dengar suara terang-terang dari OPD Poros. Walau Mas sudah unggul 4-1, tetapi gaung-gaung supporter masih terdengar. Kembali ke lapangan Bung, kita lihat nomor 11 di sana, kembali 1 ada serang bagus. Terkawang saja Aristo. Kembali. Belum cermat, masih mampu dipotong kembali oleh pemain-pemain belakang. Nomor 5 seorang Andi, OPD Poros. Lebar sisi kanan membangun serangan dari seorang Apip. Masih Apip sendiri, Apip. Kembali Andi, Yanwar, masih Pak Yanwar. Pak Yanwar melebar ke sisi kiri dari Pak Iwan, masih Pak Iwan bersembilan, umpan kecil berasis, tapi sayang terbaca pemain belakang dari OPD Tenggara. Kuasai kembali Iwan, umpan kecil temannya. Kita lihat, asis. Bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat Agus Beto terganjal temannya sendiri. Oke. Langsung dikeluarkan kartu kuning, kartu merah, kartu BPJS, kartu KK Sasak Mutono. Tensi tinggi di babak kedua.
Kita lihat mampukah teman-teman dari kesebelasan OPD Tenggara mampu mengejar ketertinggalan di babak kedua ini. 1, 2, 3 pemain sudah menuju depan, jauh ke depan, umpan sempurna. Tapi sayang sekali sudah dapat didekap mesra oleh penjaga gawang dari OPD Poros, Syahid. Tendangan gawang dari Syahid, lambung tinggi, pasai kembali oleh kapten tim dari OPD Tenggara. Berduel kencang di sana. Apa yang terjadi? Terjatuh nomor 12 Nanda. Mas Nanda yang hadir di babak kedua ini terjebak menahan serangan-serangan dari OPD Tenggara. Masih OPD Poros. Toha jauh ke depan, sabar di sana. Terganjal kembali pemain-pemain belakang dari OPD Tenggara di babak kedua ini ternyata makin rapat menjaga pertahanannya. Toha jauh ke depan, tapi sayang masih melenceng jauh, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk OPD Tenggara. Nomor 22 Jiwo benar-benar juga ada Hendra. Apa yang terjadi? Lagi-lagi ball serangan OPD Poros, ada Yanuar melemparkan sisi kiri. Kita lihat Aristo masih Aristo kuasai bola. Aristo ada dari SN, masih dari bergerakan menipu kawan lawan dan teman-temannya. Masih kita lihat dari SN pada Aziz. Kita lihat Aziz, tapi sayang sekali dengan dari Aziz masih melambung tinggi, belum mampu merubah keadaan. Balik OPD Tenggara. Sayang sekali lecek jauh, hanya mengalihkan lempar ke dalam kembali untuk OPD Poros. Lempar ke dalam Aristo Pak Yanuar tertolong saja. Keren sekali leseng-leseng cantik dari Pak Yanuar diperagakan hari ini. Terlalu tinggi mengangkat kaki sehingga foul. Nomor 22 dari OPD Tenggara melakukan foul yang menunjukkan tendangan bebas untuk OPD Poros. Siapa itu Aristo kan di sana? Aristo. Apakah nomor 12 orang Nanda yang akan mengeksekusi tendangan bebas di titik sangat rawan dan titik sangat spesial, di mana sering terjadi gol di titik tersebut secara pas sekali. Aristo kah atau Nanda yang akan pada kesempatan kali ini kita bebas saja. Aristo atau Nanda atau Aristo masih dapat dikuasai di depan sana. Apa Aziz? Kita lihat Aziz dari Aziz terbentuk pemain belakang dari OPD Tenggara. Masih OPD Tenggara nomor 14. Tapi lagi-lagi sayang sekali tercuri kembali ke 14 selang DSN dikepung 1 dua pemain. Bergantian pemain. Pergantian pemain dari OPD Tenggara. Keluar Jiwo digantikan Angga. Jiwo nomor punggung 2 digantikan Angga nomor punggung 5. Jiwo. Jiwo sudah merinding sakitan. Gantikan Anjar nomor punggung 5. Kita lihat sebanyak datang Mas Denny yang akan mengeksekusi tendangan bebas. Mampukah seorang Denny, pemain asli dari PSIM Matesih Karanganyar? Masih Mas Denny, konsentrasi satu teman main. Denny SN langsung ke dalam. Gol. Kemaki sekali. Wow. Anak didik dari Bapak Aris atau Bapak Dwi
ternyata. Kita lihat gol kelima untuk OPD Poros dicipta dari nomor punggung 14 saudara Denny SN. 5-1. Sudah tercipta kembali gol. Mampukah OPD Tenggara menyusul ketertinggalan? Apakah OPD Poros menambah kedudukan 5-1? Langsung jauh ke depan. Apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat Gilga Sahid di sana menari-nari. Tenang sekali membaca arah bola. Penjaga gawang dari OPD Poros. Masih OPD Poros bawa serangan dari sisi kanan. Tarik bola nomor 12 di sana Bung. Masih kuasai bola. Nomor 19 Aziz nomor Yanuar. Tertarik ke kiri ada seorang Denny SN. Masih Denny. Umpan kepancil kepada Aristo. Denny memasang sudah dari. Kita lihat Denny bertarung dengan kerasnya. Kuasai kembali bola OPD Tenggara. Agus Bedok masih Agus. Umpan kepada siapa? Masih dikuasai kembali OPD Tenggara. Kuasai bola OPD Tenggara. Hanjar pada ke kiri. Boleh sama di sana jaga bagus. Langsung jaga. Headshot. Dan kami aturkan terima kasih kepada Mas Jeka dan selamat melanjutkan perjalanan. Sehat selalu Bapak Bupati tercinta. Nah, apa yang terjadi di sana? Kemelut. Apa itu? Dan kita lihat masih banyak pemain dari OPD Poros yang belum masuk hari ini. Masih menyimpan pemain andalannya. Ada seorang Cristiano Harko. Mulian. Dan juga masih ada tim Lori. Kembali ke lapangan seorang Aziz melebar ke sisi kanan seorang Nanda, masih Nanda kuasai bola. Nanda umpan 1-2 Nanda. Hampir saja jauh ke depan. Kita lihat Aziz kuasai bola. Aziz melebar ke Nanda sebelah kanan. Kita lihat Aziz Nanda kan sendiri umpan 1 ke Aziz, keren sekali seperti Barcelona. Masih Aziz umpan ke sebelah. Hampir 6-1. Pak Magrib ini balik yuk. Mending WO. Kita lihat Bapak Suprapto dengan hairstylist yang hari ini sangat keren. Berat 17. Dan kita lihat Pak Imam mungkin mau masuk lagi. Enggak. Kita lihat official Mr. Dwi 1219 meracik kembali pemain-pemain untuk OPD Poros. Kita lihat official Bapak Dwi akankah memasukkan seluruh pemainnya. Langsung jauh ke depan kembali Aziz kuasai bola. Aziz masih Aziz sendiri. Aziz tanpa lelah dari babak pertama berlangsungnya pertandingan sampai di menit ini belum tampak terlihat capek. Menit 46. 46. Pirang menitan Mas? 30 menit. Oke, dan untuk info pertandingan adalah 30 menit kali 2. Kembali ke lapangan Aristo sendiri. Umpan kedua Bapak Prapto Suprapto. Keren sekali. Masih mampu digagalkan serangan untuk OPD Poros.
Kembali OPD Tenggara membangun serangan dari kaki-kaki pemain-pemain andalannya. Apa yang terjadi? Masih proses kembali. Seorang Suprapto, masih Suprapto sendiri. Sebagai ke tengah, sama di sana. Kembali ke Denny SN. Oh, Denny di sliding setan. Oh, itu sengaja memakai dendam. Kita lihat Agus Bedok, masih Agus Bedok. Agus Bedok. Aduh. Nendangi sikil toh malah. Pergantian pemain. Bagus. Lu ini ke atas. Ferry, nomor 14 digantikan Taufik, nomor 28 dari OPD Tenggara. Keluar Soto Susilo digantikan Imam Santoso. Ternyata tim Lodi nomor 8 masuk menggantikan dari SN. Kita lihat Pak Imam jika masuk dari OPD Tenggara, mampukah OPD Tenggara menyusul ketertinggalannya 6-1 atau OPD Poros menambah kedudukan kembali ke lapangan sama di sana dari OPD Poros membangun serangan. Ada satu pemain menunggu di depan. Kita lihat Poros masih Poros umpan ke tim Lodi, masih tim Lodi spesialis ternak peleci. Masih Lodi. Asis lagi Asis. Gol. Hat-trick. Saudara Asis hat-trick. Yang berpotensi besar menangkan Top skor di turnamen sepak bola Korpri Cup 2024 yang akan membawa pulang hadiah senilai 3M. Makasih Mas, mantap. Kan kuning kan. Balik lawan Agus. OPD Poros masih umpan ke di tengah. Coba itu di sana bagus jauh ke depan tapi sayang belum menemui sasaran yang dituju. Pergantian pemain. Pergantian pemain dari OPD Poros, Asis digantikan Amin. Supres digantikan Said. Kemudian dari OPD Tenggara, Bagus digantikan Trio. Hendra digantikan Nanda. Pergantian kembali di babak kedua ini, mampukah OPD Tenggara melakukan skor dan OPD Poros menambah lagi hingga 8 atau 9 atau 10. Kita tunggu saja. Masih kembali ke lapangan, pemain-pemain baru masuk dari OPD Poros mengalir ke depan, jauh ke depan kita 15 berlari kencang secara Amin. Tapi sayang sekali masih dapat terganjal. Kembali apa yang ada di sana kurang cermat. Sehingga bolanya keluar menghasilkan lemparan ke dalam untuk OPD Poros. Coba di saat 7 OPD Poros 1, 2, 3 pemain sudah melantarkan ke depan. Nomor 15 orang Amin berlari kencang, dibuang saja oleh pemain belakang dari OPD Tenggara. Bola. Lempar ke dalam kembali untuk OPD Poros, langsung ke tengah sama di sana Bapak Yanuar, Bapak Suprapto, tapi sayang masih mampu dibendung pemain-pemain belakang dari OPD Tenggara. Masih OPD Tenggara membangun serangan. Kita lihat O13 sendiri lempar ke sisi kiri, otak-atik ke sana nomor 14 siapa di sana. OPD Tenggara, kita lihat kapten tim. Kita lihat tadi nomor 17 menari-nari sama kulit bundar ke Asis. Nomor 17 siapa di sana terjatuh, masih mampu terbendung
Terbendung pemain-pemain OPD Tenggara pelari kencang di 68 Agus Pedok. Kita lihat Agus Pedok. Iya. Lagi-lagi. Pergerakan dari Agus Pedok mampu dibendung oleh pemain-pemain belakang dari OPD Poros. Tanpa lelah seorang Bapak Agus menjadi motor serangan andalan dari OPD Tenggara. Kita lihat tim Lodi dari sisi kiri, masih tim Lodi kita apa yang terjadi, Bung? Diamankan klub mesra oleh seorang kiper penjaga gawang dari OPD Tenggara. Jauh langsung ke depan. Siapa kali tuju? Bola masih meliar keluar dari lapangan. Pergantian pemain dari OPD Tenggara. Sukatman digantikan Siswanto. Sudah selalu. Sangat menit lah lu. Apa ya? Suwe dah. Hanya sekali lebar ke dalam untuk OPD Poros 7-1. Wow. Piye tekan? Piye gila? Lempar kembali. Masih dapat dikuasai kembali oleh Poros OPD Tenggara. Berjibaku di tengah lapangan. Apa yang terjadi? Sepak coba dari Aziz tadi. Maksud saya ada Apip. Kembali Amin. Dibendung dua pemain dari OPD Tenggara. Masih kuasai bola OPD Tenggara, umpan ke nomor 25. Pemain baru masuk ke tadi nari-nari. Apa yang terjadi? Kita lihat Bapak Van Pedok sudah tercor kakinya. Umpan 1-2. Kita lihat aman 1-2, keren sekali. Berdepan nomor 3 ada Ito ke tengah. Apa yang lagi? Langsung ke Apip. Masih Apip. Ternyata Apip terlalu jumlah. Bagus. Nanti apa kok Amin? Kita sedih. Bisa aja. Cek sampean bagus. Iya itu karo anu tok kadal ya ora iso. Apa yang terjadi di selatan sana di barat maksud saya. Kembali Amin nomor 15. Umpan kemudian saja masih dibahas seorang Apip. Masih Apip sendiri Apip yang luar. Apakah sudah toh Bapak Apip sendiri Apip. Terlepas berlari nomor 15 orang Amin. Masih Amin 1-2 tidak pemain Poros yang berada di tengah 18 menurut Parmanto. Lemah saja. Masih dapat dikuasai penjaga gawang dari OPD Tenggara. Toha. Pemain belakang. Ini lihat tim Lodi. Kita lihat tim Lodi, sendiri tim Lodi. Umpan kepada kapten tim, sepanjang sana menarik yang luar. Kembali terpotong. Masih kembali di batasan sana. OPD Tenggara nomor 25. Ada Anjam. Umpan kecil OPD Tenggara. Berlari nomor 25 Suswanto. Masih Suswanto sendiri nomor 13. Sampai Parmadi terbentuk kembali dari serang Toha. Andi masih Mas Andi jauh ke depan, kalau ada di sana ada seorang Apip sudah menunggu. Apip umpan kecil kepada Amin, maksud hati kepada Amin, tapi serang lalu deras ditekan mesra oleh penjaga gawang OPD Tenggara. OPD Tenggara membangun serangan di sisi kanan, lagi-lagi terbentuk. Kita lihat masih berkuda dan Ito, Bapak Ito iya ayo Kak. 7-1. Bapak yang keluar melebarkan sisi kiri. Maksud dari Bapak Ito, tapi saya masih di luar. Ada masih lebar ke dalam dan Agus Pedok masih bagus sudah digandal saja. Aduh, tombok kan? Gedek tombok. Lewat ke dalam kembali Agus Pedok di sisa-sisa waktu pertandingan. Mampukah seorang Agus Pedok berhasil mencetak angka
Kita lihat umpan 1-2 bekerja sama dengan teman nomor 11, nomor 8 Agus Pedok, Pan Pedok. Lemah terus sekali langsung, tetapi sayang sekali flashing kurang sempurna diperagakan dengan nomor 11. Ajang menghasilkan tendangan gawang kembali untuk OPD Poros. Lebar ke sisi kanan, sama di sana nomor 6 ada Apip yang sudah menunggu kedatangan bola Apip sendiri. Dan kita lihat 1-2 pemain dari OPD Poros sudah menunggu di depan sana. 19 Amin, masih Amin sendiri. Amin dibayang-bayangin nomor punggung 88 adalah Priyo Sunu. Kita lihat Pergantian pemain dari OPD Poros. Amin nomor punggung 5 digantikan Farhat nomor punggung 27. Ditarik keluar nomor 5 seorang Andi hari ini menjaga pertahanan OPD Poros yang sempurna. Dan kita lihat nomor 8 Agus Peter terlihat meminta air minum dari tim lawan. Masih kuasai nomor 8 tim Lodi. Jauh depan tim Lodi. Apa sekali sayang sekali tim Lodi. Flashing tendangan tim Lodi masih mampu dikuasai oleh penjaga gawang dari OPD Tenggara. Sakit itu. Kartu. Kartu Pak. Merah. Iya. Gak mau dijeruk itu. Ya Allah. Ini gak mau jeruk. Yes, teh. Kenapa menang ini? Kita lihat nomor 8 Agus Pedok memberikan tambahan donasi kartu kuning. Balik dan Agus Pedok. Umpan menipu 1-2. Kita ada Agus Pedok lagi Agus Pedok menang dari Agus Pedok. Iya. Keren sekali. Pak Agus Pedok adalah pemain andalan. Halah kesuwen. Ngobrol dengan angkringan, Mas. Kembali ke lapangan oleh Apip di sana sebelah kanan. Berlari kencang Apip sendiri. Dibayang-bayang oleh 1-2-3 pemain dari Tegal. Ditembak langsung. Tapi sayang sekali tembakan dari Apip masih mampu dikuasai penjaga gawang OPD Tenggara. Jauh tinggi. Peluit nomor 2 jadi usai sudah laga sore hari ini. Skor 7-1. OPD Poros unggul 7 dan OPD Tenggara 1. Terima kasih kepada seluruh pemain dan seluruh penonton supporter yang sudah hadir di Singadutan Sport Center. Kembali lagi besok di jam yang sama. Besok bertanding di Singadutan Sport Center ada RSUD melawan OPD Utara dan di Bantar Angin ada Perusda melawan OPD Barat. Terima kasih. Selamat sore dan selamat menikmati kegiatan selanjutnya. Hati-hati pulang di jalannya, semoga selamat sampai tujuan tak kurang. Terima kasih dan sampai jumpa ini. Kami tim dari sore itu. Kami untuk video akan masyarakat dan selamat sore. Gemis, Mas. Gemis. Pas rampung, Mas. Goblok.